pagi ini kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Itulah firman Tuhan yang perlu kita renungkan pada pagi ini, saudara. Yang berbahagia adalah kita yang sudah baca dengar firman Tuhan, melainkan bukan sekedar baca dan dengar, melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, setiap kita pasti ingin bahagia. Amin. Itulah sebabnya kita berjuang, saudara, habis-habisan. Kadang-kadang karena kerinduan itu kita tidak tahu mana pagi, mana siang, mana malam, mana kepala, mana kaki, gitu ya. Tetapi seringkali kita salah dalam memahami arti bahagia, saudara. Ada sebagian orang berpikir bahwa dia akan bahagia kalau dia punya pendidikan yang tinggi. Makanya dia belajar habis-habisan, saudara, sampai esteller, gitu ya. Gak salah sih, punya gelar yang banyak, punya titel yang banyak, tapi nggak jaminan saudara akan bahagia ketika saudara mendapatkan titel yang banyak. Atau orang berpikir begini, saya akan bahagia kalau saya sudah memiliki pekerjaan yang mapan, gitu ya. Tapi saudara tahu ada banyak orang punya pekerjaan yang sudah mapan, justru nggak bahagia juga kadang-kadang, saudara. Atau orang berpikir begini, alangkah bahagianya hidup ini kalau saya sudah menikah, gitu ya. Saudara tahu ada banyak orang yang menikah hari ini justru nggak bahagia, saudara. Umur pernikahannya cuma bulanan, saudara. Kenapa? Gak bahagia ternyata. Ada orang mungkin berpikir, alangkah bahagia kalau saya udah punya anak, gitu ya. Udah punya anak khusus 7 keliling, saudara. Apalagi kalau anaknya udah lari sana, lari sini, gitu kan. Itu karena pemahaman yang keliru tentang arti bahagia, saudara. Bahagia bukan karena apa yang kita dapatkan, saudara. Sebanyak apapun yang Anda dapatkan di dunia ini, itu tidak akan menjamin Anda bahagia. Enggak, saudara. Tetapi bahagia itu ditentukan dari bagaimana hidup Anda di hadapan Allah. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, berbahagialah orang. Memang, sejak manusia diciptakan, saudara, ditetapkan bahagia. Haknya manusialah bahagia, saudara. Mari perhatikan di kitab Kejadian. Sebelum manusia diciptakan, Allah siapkan segala sesuatu. Bukan secara material saja, secara batiniah pun Tuhan siapkan. Dan ketika kemudian Allah ciptakan manusia, Adam dan Hawa, dan Tuhan melihat semua ciptaan itu termasuk Adam dan Hawa, reaksi Allah berbeda, saudara. Ketika dia menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu sebelum manusia, reaksi Tuhan hanya baik, gitu kan? Maka Tuhan melihat ciptanya itu baik. Tetapi ketika dia menciptakan manusia, ada hal yang berbeda. Sungguh sangat baik. Kenapa? Karena memang segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu sudah tersedia, saudara. Materi ada, hubungan dengan Tuhan juga ada. Dosa nggak ada, saudara. Jadi kata lain, Allah menciptakan manusia untuk bahagia. Nah persoalannya, kenapa tidak bahagia? Itu kan? Padahal Tuhan menciptakan manusia bahagia.
Jadi saudara, siapapun Anda hari ini, hakmu bahagia, milikmu bahagia, karena engkau diciptakan untuk bahagia. Nggak pernah Allah terbesit dalam pikirannya untuk menciptakan manusia sengsara, nggak ada. Tetapi bahagia. Nah, kenapa nggak bahagia? Pasal 3 Kejadian, karena dosa, saudara. Tetapi ingat, walaupun sudah jatuh dalam dosa, bukan berarti Allah mencabut haknya manusia untuk bahagia. Karena manusia sudah memberontak kepadaku, udah kurang ajar padaku, ya sudah, ambil saja, cabut saja hak bahagia itu dari hidupnya. Enggak, saudara. Tetap hak kita bahagia. Jadi kalau saudara tidak bahagia hari ini, jangan salahkan Allah. Dan jangan salahkan yang lain. Makanya dikatakan ayat yang pertama tadi, berbahagialah orang. Kita semua orang nih ya. Orang ya. Orang kita semua. Ada nggak orang di sini? Orang semua kita. Jadi firman itu berkata, berbahagia orang. Kalau saya orang, hakku bahagia, milikku bahagia. Tetapi memang setelah jatuh ke dalam dosa, kebahagiaan manusia menjadi kebahagiaan yang bersyarat, saudara. Bukan otomatis lagi. Kalau awalnya otomatis diciptakan bahagia. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, tetap memang haknya bahagia. Namun sudah bersyarat apa? Dikatakan ayat yang pertama tadi, saudara. Ya, ayat pertama. Berbahagialah orang, yang tidak dan yang. Ada dua hal di sana, saudara. Jadi bukan apa yang kau raih di dunia ini membuat engkau bahagia, bukan. Bukan, saudara, tetapi bagaimana hidup kita di hadapan Allah. Saudara, kalau pemikiran orang bahagia itu karena punya uang yang banyak, karena jabatan, karena pendidikan, karena pamor, karena kuasa, ada banyak orang tidak bahagia walaupun mereka memiliki semua itu. Saudara, ada sebuah keluarga muda yang sangat sukses menurut dunia, saudara. Sukses, masih muda di keluarga. Suami dan istri punya anak 2, anaknya kira-kira 5 dan 3 tahun, saudara. Punya rumah yang mewah di Jakarta sana, di perumahan elit, saudara. Satu minggu pagi, mereka jalan-jalan keliling kota. Tanda kutip, rasanya memang keluarga ini adalah keluarga bahagia. Di pagi yang indah, si suami ada di belakang setir. Di kirinya ada istrinya dengan senyum melihat suaminya yang ganteng menyetir mobil yang anggun gitu ya, yang mahal, yang bermerek, saudara. Di belakang ada bersendagura kedua anaknya, laki dan perempuan, umur 5 dan 3 tahun. Sembari bermain seperti anak kecil yang lainnya. Berjalanlah mobil ini, saudara, mengelilingi kota. Nah, ketika keluar dari kompleks, saudara, dari kompleks perumahan, melihat orang yang ada di dalam mobil itu, yang di luar menyaksikannya berkata, bahagia benar orang yang ada di dalam mobil itu. Gimana nggak bahagia, mobil mewah, di belakang setir, si suami sembari memandang istrinya senyum, istri pun memandang suaminya senyum, kedua anaknya bermain bersendagura di belakang, melaju mengelilingi kota, saudara. Yang di luar berkata, bahagia benar tuh orang yang ada di dalam mobil. Kisah berlanjut, saudara, mengelilingi kota, sampailah di bundaran air mancur, saudara. Ceritanya ini adalah ketika air mancur masih bisa dilompatin anak-anak mandi. Ada banyak orang yang mandi sana kan sembari telanjang. Namanya juga anak kecil, saudara, nggak peduli, yang penting main gitu kan. Mereka bukannya berenang, main aja, saudara. Jadi kata main nggak perlu memperlihatkan seperti yang dibayangkan oleh orang dewasa. Mereka loncat, naik lagi, loncat, naik lagi. Nah, si mobil ini melewati air mancur. Menyaksikan anak kecil yang begitu gembira mandi di kolam air mancur walaupun banyak mobil yang lewat. Apa kata si suami yang di belakang setir? Menyaksikan itu dia berkata, bahagia benar tuh anak-anak, katanya. Loh, yang benar yang mana? Yang di dalam atau yang di luar? Yang di dalam berkata, yang di luar bahagia. Yang di luar berkata, yang di dalam bahagia. Perhatikan, saudara, engkau punya mobil, punya uang yang banyak,
punya suami istri yang mungkin dianggap membanggakan hatimu dan punya anak-anak yang menurut kita adalah penurut, itu nggak jaminan kebahagiaan kita sendiri. Ingat, kebahagiaan kita tidak ditentukan dari apa yang ada di tangan kita. Kita tetap dari hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Lalu mobil nggak perlu? Perlu, saudara. Apalagi di zaman sekarang. Uang perlu? Perlu. Jabatan perlu? Perlu. Kedudukan perlu? Perlu, saudara. Semua perlu. Tapi itu bukan menetapkan hidupmu bahagia atau tidak bahagia. Jadi gimana orang tidak punya uang? Gak berhak bahagia? Gimana orang gak punya sekolahan? Gak berhak bahagia? Gimana orang yang tidak punya pendidikan, jabatan, apa gak berhak bahagia? Berbahagialah orang. Orang di sana punya pendidikan, tidak punya pendidikan, punya uang, tidak punya uang, punya jabatan, tidak punya jabatan, punya mobil atau tidak, punya rumah atau tidak. Yang namanya orang. Jadi kalau suatu saat Anda nggak bahagia, bukan karena status Anda, bukan. Itu kan dari dalam mobil, bahagia bener tuh orang yang mandi telanjang gitu ya. Dari dalam berkata, bahagia orang yang di dalam mobil. Berarti yang di luar nggak bahagia, yang di dalam bahagia. Tetapi yang di dalam juga berkata, yang di luar bahagia, yang di dalam tidak bahagia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi apapun status kita hari ini, saudara, mudah-mudahan uang saudara banyak. Amin. Amin. Kalau soal uang langsung amin. Haleluya. Tapi Anda nggak punya uang pun, hak Anda bahagia. Jangan lalu tunggu. Nanti kalau sudah banyak uangku maka aku akan bahagia. Nanti aku kalau sudah menikah aku akan bahagia. Nanti kalau aku sudah punya anak aku akan bahagia. Berarti ketika engkau belum punya anak, malang benar hidupmu. Ketika engkau belum menikah, susah benar hidupmu. Apapun statusmu hari ini, hakmu bahagia. Amin. Hakmu bahagia. Memang aku nggak seperti yang aku pikirkan. Itu realita. Tapi jangan karena itu engkau nggak bahagia. Aku sudah berjuang sih, tapi uangku masih pas-pasan. Itu memang kenyataan. Apalagi dalam masa pandemi sekarang, saudara. Apakah di pandemi ini kita nggak berhak bahagia? Kalau kita nggak bahagia, bukan karena kita tidak memiliki sesuatu, saudara. Tetapi karena tempat kita berdiri di hadapan Allah benar apa tidak. Makanya dikatakan di sana yang bahagia itu siapa? Ada dua hal di sana, saudara, yang saya perhatikan di sana, yang positif dan negatif. Yang pertama, negatif dulu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, katanya ayat yang pertama. Jadi bahagia itu, saudara, apapun keadaanmu saat ini adalah statusmu di hadapan Allah. Orang yang bahagia adalah orang yang memiliki batasan yang jelas dengan dosa, yang tidak bermain-main dengan dosa, yang tidak ada kamus dalam hidupnya untuk berteman dengan dosa. Kalau hidup kita seperti itu, firman Tuhan berkata dan menjamin hidupmu bahagia. Kenapa? Karena engkau bisa mempertanggungjawabkan hidup ini. Uang yang banyak tapi hasil korupsi, nggak akan ada bahagia, saudara. Akan dikejar-kejar oleh ketakutan. Apalagi kalau mulai bersinggungan dengan KPK dan polisi gitu kan. Tetapi kalau uang kau bisa pertanggungjawabkan di hadapan manusia dan apalagi di hadapan Allah, hidupmu akan bahagia. Seberapapun uang yang engkau dapatkan dalam dunia ini. Jadi bahagia itu, saudara, kalau engkau bisa memberikan batas yang jelas antara hidupmu dengan dosa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata berjalan di sana adalah memiliki arti melangkah atau bergerak. Dan kata lain, katanya menunjukkan suatu tindakan dalam hal tindakan menuruti nasihat orang fasik. Jadi ketika engkau
mengikuti, bergerak, berjalan seturut dengan nasihat orang-orang yang mencemooh Tuhan atau orang-orang tidak pernah menghargai Tuhan, nggak akan ada bahagia walaupun kau dapatkan banyak hal dari situ, saudara. Banyak nasihat dalam dunia ini, saudara, tetapi pilihlah mana nasihat yang dari Tuhan dan mana nasihat yang dari diri. Kalau engkau bergerak mengikuti nasihat yang adalah orang yang memberontak kepada Tuhan, maka engkau tidak pernah mendapatkan ketenangan dalam hidup. Kata yang kedua dipakai berdiri. Berdiri adalah kata memiliki arti berpihak, saudara, atau setuju. Barangkali kalau tadi bergerak itu sudah melakukan, saudara. Kalau berdiri itu mungkin belum melakukan, tapi setuju. Mungkin kita melakukan kejahatan, saudara, secara langsung. Kita nggak mencuri, gitu ya. Kita nggak ngerampok, kita nggak bunuh, gitu ya. Tapi kalau kita setuju dengan hal-hal itu, mungkin kita saya nggak berdosa. Ya memang mungkin nggak berdosa, tetapi engkau tidak akan mengalami kebahagiaan, saudara. Karena hati ternyata dipenuhi oleh kebencian. Kata yang ketiga, duduk. Kata duduk adalah bersekutu, saudara, atau bersekongkol dengan orang-orang yang menghina Tuhan, pencemooh, gitu kan. Orang-orang yang menghina Tuhan, orang-orang yang mengejek Tuhan. Jadi kalau mau bahagia, maka jauhilah hidup dari orang-orang yang menghina Tuhan, mengejek Tuhan. Jadi kalau suatu saat Anda merasa Anda dekat dengan dosa, selesaikan, saudara. Kalau mau bahagia, jangan diamkan. Kalau mau bahagia, sebab apapun statusmu, itu tidak akan membuat engkau bahagia kecuali engkau memiliki batasan yang jelas dengan dosa, saudara. Tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk dengan orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Karena aku bisa mempertanggungjawabkan hidupmu. Tapi kalau kita memang sadar kita dekat dengan dosa, itu akan membelenggu kita, saudara. Apapun yang kau miliki, uang yang banyak kah, jabatan yang tinggi kah, pengaruh dan kuasa kah, itu kan membelenggu kita. Gak mungkin hidup bahagia di dalam hidup yang dibelenggu, saudara. Jadi bahagia itu siapapun Anda, jauhilah dosa, saudara. Buatlah batasan yang jelas antara hidupmu dengan dosa. Jangan bermain-main dengan dosa. Dosa apapun, saudara. Seringkali kita berdoa, Tuhan ampuni segala dosaku yang besar atau yang kecil. Loh, kenapa mesti dibedain sih, saudara? Emang kalau dosa kecil nggak Tuhan minta pertanggungjawaban? Dosa besar aja, Pak. Yang sengaja atau tidak sengaja. Emang kalau disengaja kayaknya kadarnya besar, kalau nggak tidak disengaja itu ya mungkin kadarnya kecil. Sengaja tidak sengaja adalah dosa, besar dan kecil adalah dosa yang perlu diselesaikan, jangan didiamkan. Mau biasa nggak biasa dosa kita, saudara, Allah minta pertanggungjawaban. Dan nggak mungkin bahagia, saudara. Jadi syarat pertama untuk bahagia, saudara, jauhi hidup dari dosa. Berikan batasan yang jelas antara hidupmu dengan dosa. Dan di sana kau akan bisa mempertanggungjawabkan hidupmu di hadapan manusia, terlebih di hadapan Allah. Dan disitulah engkau akan menikmati bahagia. Yang kedua, selain menjauhi dosa dikatakan apa lagi? Yang kesukaannya adalah taat Tuhan. Nih positifnya, memang jauh dari dosa, tapi jauh juga dari Alkitab. Ya kan? Bahagia, saudara. Mau bahagia tapi gak pernah baca Alkitab. Dari mana kita tahu jalan bahagia? Bahagia bukan di majalah Kompas, majalah Tempo, saudara, bukan. Oh, itu pusing kita, itu justru pusing kita dibuat itu karena berbicara politik, bicara ekonomi yang lagi resesi gitu kan. Mana ada bahagia ditakut-takutin begitu. Walaupun memang itu juga penting mendapatkan informasi. Tetapi kalau engkau ingin bahagia, firman Tuhan berkata,
yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini yang membuat kita bahagia. Pertama tadi menjauhkan diri dari dosa, tetapi juga jangan jauh dari Alkitab, jangan jauh dari firman Allah. Dekatkan dirimu pada firman Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau mau bahagia, baca, renungkan, dan lakukan firman Tuhan, saudara. Kalau enggak, saudara, dari mana kita bisa tahu bahagia? Dari mana, saudara? Dari Kompas, dari majalah. Banyak mungkin buku-buku yang memberikan pemahaman tentang hidup bahagia. Gak jaminan, saudara. Karena terkadang, bagaimana kita bisa misalkan ini, misal, saudara, engkau sudah berbuat baik ke orang, tapi engkau ditusuk dari belakang. Coba, di mana bahagia menurut dunia di sana? Nggak ada. Tetapi kalau engkau baca Alkitab, ternyata ada tuntunannya. Jadi semua, nggak terkecuali, saudara, termasuk mungkin teman yang menusuk dari belakang. Adakah kebahagiaan di dunia ini kalau teman menusuk engkau dari belakang? Nggak ada. Jadi ketika engkau ada dalam posisi itu, engkau nggak bahagia. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang. Orang yang bagaimana? Orang yang ditusuk dari belakang. Kaget kan? Nggak ada itu kan di majalah Tempo. Nggak ada. Berbahagia orang yang dikhianati. Ada nggak itu di dunia ini? Nggak ada. Nggak ada, saudara. Jadi kalau mau bahagia, dekatkan dirimu pada firman. Bacalah firman Tuhan setiap saat, saudara. Jangan baca hari ini, bulan besok baru baca lagi. Berarti 1 bulan kita sudah berjalan dari kemampuan kita, bukan dari kebenaran firman. Bacalah tiap hari, saudara. Itu akan menuntun kau berjalan di hari itu. Ketika ada persoalan, engkau ingat firman Tuhan itu. Itulah akan memampukan engkau untuk memutuskan sesuatu. Sebab kita harus membaca untuk mengerti firman, saudara. Dari mana kita bisa mengerti firman kalau nggak baca? Dari mengerti firman itulah nanti kalau kita lakukan, itu akan membuat kita dituntun kepada apa yang kita inginkan tadi, yaitu bahagia. Tetapi kalau kita nggak baca firman, saudara, mudah-mudahan saudara baca firman tiap hari ini, saudara. Ini udah bulan Januari, balik lagi kita Kejadian, gitu kan? Saudara masih bertekun di situ. Mari punya komitmen, saudara. Ngerti nggak ngerti baca. Suatu saat engkau akan dituntun oleh Roh Kudus untuk mengerti firman Allah. Dan disitulah engkau akan mengerti bagaimana menyikapi hidup ini untuk bahagia, saudara. Tapi kalau engkau jauh dari firman Allah, bagaimana engkau bisa melangkah untuk menuju bahagia? Bahagia dunia ini walaupun ada, saudara, itu bahagia yang ideal. Supaya istrimu menghargai engkau, hargailah dia. Itu pada umumnya kan. Agar suamimu menghargai engkau, hargailah dia. Tapi coba, kalau suamimu nggak menghargai engkau, kalau suamimu mengkhianati engkau, kalau anak-anakmu berontak, apakah lalu kita berkata, nggak ada bahagia dalam hidup? Tidak, saudara. Apapun kondisi hidup kita, kalau kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Allah, bahagia. Milikmu bahagia. Saya sih berdoa istri dan anak-anak saya seperti yang saya pikirkan dan harapkan. Tapi saya nggak bisa jamin, nggak bisa. Engkau nggak bisa jamin seperti apa suami atau istri, nggak bisa jamin. Engkau nggak bisa jamin seperti apa anak-anakmu, nggak bisa jamin. Anak-anak juga nggak bisa jamin seperti apa orang tua yang diharapkan, nggak bisa. Tetapi apapun keadaannya, saudara, engkau akan bisa bahagia kalau engkau menyikapi orang tuamu, menyikapi anak-anakmu, menyikapi istri atau suamimu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Engkau akan bisa berkata, hidupku bahagia walaupun istriku cerewetnya minta ampun, gitu kan. Hidupku bahagia walaupun suamiku gak terlalu peduli sama aku. Hidupmu bahagia bukan karena suami, bukan. Hidupmu bahagia bukan karena istri, bukan, saudara. Hidupmu bahagia karena kau berjalan sesuai dengan kebenaran firman Allah.
Lalu nggak penting suami atau pasangan kita itu seperti yang kita pikir. Perlu, saudara. Perlu, saudara. Tapi sekalipun tidak seperti itu, engkau masih bisa bahagia. Makanya dikatakan selain menyukai firman Allah, merenungkan itu sudah tahu. Ada hubungan yang jelas apa firman yang ada di otak kita ini, di pikiran kita ini, dengan perbuatan kita, saudara. Makanya perlu menghafal firman Allah, walaupun tidak secara letterlock, saudara, begitu. Tapi paling tidak engkau ingat firman Tuhan ketika engkau diperhadapkan pada persoalan hidup. Jadi kalau kita lupa firman Allah, persoalan datang, mau panggil pendeta, nggak keburu, saudara. Tunggu dulu ya, pendetaku pasti hafal itu. Pendetanya di mana nggak jelas. Pendetanya di mana nggak tahu. Ya, ludes, saudara, habis. Tetapi kalau kita paling tidak hafal prinsipnya firman Tuhan itu, ketika pergumulan datang, aku tahu Allah tidak tinggalkan aku. Sebab firman-Nya berkata, sekali-kali Ia tidak pernah membiarkan aku, dan sekali-kali Ia tidak meninggalkan aku. Aku tidak sendirian walaupun sendiri. Itu karena baca Alkitab, saudara. Tapi ketika engkau sendiri, gak ada siapa-siapa, bisa tuh gantung diri, saudara. Hati-hati. Makanya jangan bengong katanya. Sebab ayam bengong itu mati, saudara. Tapi kalau engkau ada di dalam firman Allah, mungkin sendiri, tapi gak pernah sendirian, saudara. Ada Yesus yang selalu menemani. Seperti juga mungkin banyak persoalan yang jauh dari hadapan kita, karena engkau ingat firman Tuhan. Sebab kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Berarti ada yang baik di sini, walaupun saya lihat adalah sesuatu yang tidak baik. Itu akan menguatkan kita, saudara. Tapi kalau kita nggak ingat itu, ya kita dilindas, saudara. Kita akan mengeluh, waduh Tuhan, susah lagi. Ya, macet lagi. Kapan nyampainya Tuhan? Kan gitu kan? Ya, banjir lagi. Kan gitu. Tapi kalau kita ingat firman Allah, saudara, tetap banjir sama pikiran. Lalu kita pikir banjir, lalu tiba-tiba hilang gitu kan. Lalu tiba-tiba nggak macet. Mungkin semakin kita berdoa semakin lebih macet, saudara. Tapi kalau kita ingat firman Allah, kita akan bisa menikmati hidup di tengah-tengah kemacetan itu, saudara. Karena firman Tuhan yang menguatkan kita. Jadi kalau mau bahagia, saudara, dekatkan dirimu pada firman. Jangan Alkitab itu lengket terus dari tahun ke tahun gitu ya. Sekarang sih udah jarang bawa Alkitab yang fisik ya. Ya, ada banyak orang, saudara, Alkitab fisik itu dari mulai dibeli sampai dibuka di akhir tahun lengket aja semua. Kenapa? Kenapa lengket? Ya nggak pernah dibuka, saudara. Ya kan? Lebih bagus Alkitab ini dicoret-coret. Nggak apa-apa. Itu bukan penistaan agama. Bukan. Jangan coret yang kitab orang lain. Alkitab ini coret-coret, dalam arti coret-coret karena meneliti. Oh, ini maksudnya. Ini kayaknya sama dengan ini nih, sejajar gitu ya. Oh, ini peningkatan pikiran barangkali. Oh, ini maksudnya ini ternyata. Ada kalanya suatu saat kita mentok nggak ngerti apa-apa, saudara. Tapi tetaplah baca, tetaplah pelajari. Suatu saat Roh Kudus akan mengungkapkannya kepada kita, saudara. Jangan karena kita nggak ngerti firman, lalu kita menjauh dari firman. Jangan. Tetaplah dekat pada firman. Karena disitulah bahagia kita, saudara. Bukan di tempat lain. Bukan di tempat lain. Di Alkitab. Sebab dikatakan kenapa bahagia? Ayat 3 maksud saya, ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, jangan berhasil di sini punya banyak duit. Lupa, saya nggak punya banyak duit, berarti saya nggak bahagia dong. Nah, itu tadi konsep bahagia yang keliru. Ketika engkau tidak punya uang, engkau
tidak tetap bisa menikmati hidup di sana? Berhasil. Kenapa? Engkau ditanam di tepi aliran air. Engkau nggak ngenes ketika di dompetmu itu tinggal 10.000. Ada teman saya lo begitu, Pak. Waduh, kalau di dompetku tinggal 10.000, saya kelimpungan, Pak. Lu masih ada 10.000, apalagi saya nggak punya apa-apa lagi, saudara. 10.000 juga nggak ada lagi. Gimana dong? Itu tadi, karena tidak ditanam di tepi aliran air. Apapun keadaan hidupmu, saudara, kalau engkau dekat dengan firman Allah, engkau akan bisa memaknai hidup ini di musim apapun, saudara. Di musim apapun. Ya mudah-mudahan kita musim menuai terus. Tapi ada kalanya paceklik juga datang, saudara. Tapi tidak ada kamus paceklik di dalam orang yang dekat dengan firman. Nggak ada, saudara. Karena daunnya tetap akan hijau. Dia akan punya tetap pengharapan. Apapun yang terjadi, saudara. Karena dekat dengan firman. Jadi kalau mau bahagia, kalau mau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tetap hijau daunnya, artinya dia tetap bisa menikmati kebahagiaan, saudara. Punyalah komitmen untuk dekat dengan firman. Jadi kalau mau bahagia Bapak Ibu, jauhilah diri dari dosa dan dekatkanlah diri pada firman Allah. Amin. Mari kita berdoa.